Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi mengenai bioteknologi kesehatan atau kedokteran part 2. Sebelumnya, perkenalkan kami anggota dari kelompok 10 yang pertama Mutmainah yaitu dengan MPM terakhir 002, yang kedua Nabila Sausan dengan MPM terakhir 005, dan yang ketiga Anir Faida dengan MPM terakhir 070. Pada pertemuan kali ini, terdapat 3 pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu mengenai terapi gen, yang kedua mengenai metode forensik, dan yang ketiga mengenai teknologi biosensor. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam subbab yang pertama, yaitu mengenai terapi gen. Terapi gen adalah teknik untuk mengoreksi gen-gen yang cacat yang bertanggung jawab terhadap suatu penyakit. Pengobatan atau pencegahan penyakit melalui terapi gen dilakukan dengan transfer bahan genetik ke tubuh pasien. Terapi ini berkembang dengan pesat sejak clinical trial pada tahun 1990. Pada dasarnya, proses terapi gen ini adalah penyisipan atau sebaliknya, mendelesi sebagian dari gen pada pasien yang menderita gen defek, sehingga penderita akan menjalani hidup normal kembali. Ada 2 metode untuk penyisipan materi gen ke dalam kromosom manusia. Yang pertama yaitu teknik ex vivo dan yang kedua merupakan teknik in vivo. Teknik ex vivo dilakukan dengan jalan operasi dengan mengeluarkan sel dari jaringan yang terkena, menyuntikkan atau menyisipkan DNA baru, yaitu DNA yang memperbaiki penyakit, ke dalam sel tersebut dan dibiarkan untuk membelah dan memperbanyak diri dalam biakan jaringan. Kemudian, jaringan baru tersebut dimasukkan kembali pada lokasi tubuh penderita yang mengalami kelainan. Untuk teknik yang kedua yaitu teknik in vivo, pasien tidak perlu dioperasi atau bahkan anestesi. Pada proses ini, DNA yang benar diinjeksikan ke dalam sel melalui 1 atau 2 tipe virus sebagai pembawa, dan yang sering digunakan adalah virus yang sangat sederhana. Dalam terapi gen ternyata terdapat metode lain, yaitu splicing gen atau gen splicing, yaitu pemotongan gen pada pasangan basa. Nah, pemotongan pasangan basa tersebut dilakukan secara kimiawi dengan menggunakan bahan kimia, disebut sebagai enzim retriksi, yang berperan sebagai gunting untuk pemotongan DNA. Bermacam jenis enzim yang dapat memotong atau meretriksi satu sekuens nukleotida. Begitu mengenali sekuens yang cocok pada strand DNA, enzim tersebut memotong dan memisahkan bagian dari pasangan basa tersebut dan meninggalkan strand tunggal pada akhir dari heliks pasangan ganda. Kemudian, peneliti memasukkan sekuen yang dihendaki pada rantai yang terbuka tersebut untuk memperbaiki kelainan gen tersebut, sehingga rantai pasangan basa kembali menjadi normal. Hal ini disebut dengan DNA ligase. Dapat dilihat pada gambar ya teman-teman. Di sini menunjukkan adanya nukleotida yang tidak mempunyai pasangan, yaitu gambar yang di atas. Kemudian dilakukan pemotongan atau splicing, yaitu yang berada di tengah, dan dilakukan ligase untuk memperbaiki struktur DNA tersebut, yaitu yang berada di bawah. Terapi genetik untuk gangguan sistem imun. Salah satu kemajuan paling menarik di bidang terapi gen dalam beberapa tahun terakhir adalah pembentukan sel T antigen spesifik sebagai vektor untuk pengobatan secara genetis yang diturunkan secara in vivo. Sel T dapat dimodifikasi untuk menghasilkan produk terapeutik atau produk regeneratif ke lokasi peradangan dan kerusakan jaringan. Selain itu, sel T bisa diubah untuk memodulasi interaksi seluler atau untuk memperbaiki cacat genetik sendiri untuk perbaikan penyakit. Nah, satu kesalahpahaman tentang sel T adalah bahwa dia sangat tahan terhadap modifikasi genetik. Meskipun benar bahwa sel T terbukti relatif lebih sulit untuk dimodifikasi daripada jenis sel lain, rekayasa DNA dapat dilakukan melalui berbagai teknik. Semua pendekatan berbagi dalam 2
kategori besar, yaitu non-viral atau biasanya plasmid, serapan DNA disebut dengan transfection, dan serapan DNA virus yang dibantu disebut dengan transduksi. Terapi menggunakan cRNA memiliki permasalahan dalam hal stabilitas dan sistem penghantaran ke dalam sel. Dua teknik sistem penghantaran siRNA yaitu secara langsung melakukan introduksi cRNA sintetik dan introduksi suatu plasmid atau virus yang menyanding urutan gen yang akan memproduksi cRNA yang sesuai. Kendala dalam terapi ini yaitu mudahnya cRNA terdegradasi ketika masuk ke dalam tubuh. Oleh karena itu, dilakukan upaya peningkatan stabilitas dari cRNA yaitu dengan cara melakukan modifikasi kimia pada gugus ribosa cRNA dan juga basa. Baik, yang selanjutnya pokok bahasan yang kedua yaitu metode forensik. Kita menuju ke awal yaitu pengertian. Pengertian forensik sendiri merupakan aplikasi dari disiplin ilmu kedokteran maupun ilmu-ilmu lain yang terkait dalam suatu penyelidikan untuk memperoleh data-data dalam mengungkap kasus kriminal, baik itu data postmortem berdasarkan pemeriksaan mayat maupun data dari pemeriksaan kasus hidup seperti perkosaan, pelecehan seksual, dan atau kekerasan dalam rumah tangga. Lalu ke bagian identifikasi personal. Jadi dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada identifikasi orang hidup, lalu yang kedua identifikasi orang mati. Yang pertama identifikasi orang hidup. Pengenalan individu berdasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat yang membedakan dari individu lain. Identifikasi ini mencakup korban hidup dan korban mati. Jadi, pada identifikasi ini dilakukan pemeriksaan dan pengamatan menyeluruh yang terdiri antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada bagian pemeriksaan fisik yang meliputi umur, jenis kelamin, tinggi badan, deformitas, paruh, tato, gigi, warna mata, kulit, rambut, ukuran sepatu, topi, disabilitas, yaitu pada orang yang tuli, buta, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada pemeriksaan sidik jari, yang ketiga penentuan golongan darah, yang keempat ciri-ciri tubuh tertentu seperti cara berjalannya, perawakannya, lalu ada fotografi, lalu yang terakhir ada benda-benda milik pribadi seperti tanda identitas korban tersebut. Lalu yang kedua ada identifikasi orang mati atau sisa-sisa manusia. Identifikasi pada korban mati dapat dilakukan terhadap satu yaitu jenazah yang masih utuh dan baru, lalu ada jenazah yang sudah membusuk, utuh maupun tidak utuh, lalu bagian-bagian dari tubuh jenazah atau kerangka identifikasi forensik memberi pengaruh terhadap proses berjalannya sistem pengadilan tersebut. Jadi, pada kasus penemuan mayat itu, identifikasi forensik pada sisa-sisa tubuh manusia itu penting untuk alasan hukum maupun kemanusiaan sebagai bukti gitu ya. Lalu proses identifikasi dilakukan agar mengetahui apakah sisa-sisa tubuh korban tersebut berasal dari manusia atau bukan, jadi diri mayatnya, penyebab kematiannya apa, lalu perkiraan waktu kematian berdasarkan data sebelum seseorang meninggal ataupun hilang untuk dibandingkan dengan temuan pada mayat. Baik, yang selanjutnya itu bagi identifikasi atau metode forensiknya. Jadi metodologi identifikasi atau metode forensik yang paling utama itu dua. Yang pertama ada metodologi komparatif, yang kedua ada metodologi rekonstruktif. Nah, yang metodologi komparatif itu menggunakan jika ada antemortem data dan postmortem data. Antemortem data itu didapat dari teman-teman dekat, sanak keluarga. Nah, antemortem data itu merupakan informasi pribadi atau informasi seksual
berupa nama, usia, alamat tempat tinggal, dan lain-lain. Lalu benda-benda yang terakhir kali dipakai oleh orang tersebut. Nah, metodologi ini bisa dipakai pada mayat yang masih utuh atau badan yang masih bagus pada komunitas yang terbatas. Lalu yang kedua itu metodologi rekonstruktif, digunakan apabila tidak ada tadi maksud saya antemortem data, dengan menyusun kembali sisa-sisa potongan tubuh manusia yang rusak atau tidak utuh ya, dengan komunitas yang tidak terbatas. Contohnya seperti korban mutilasi ataupun bencana massal atau berupa bencana alam seperti longsor seperti itu. Nah, yang merupakan postmortem data itu informasi umum tentang sisa tubuh, tentang usia, jenis kelamin, lalu tinggi badan, fakta-fakta medis dan dental, lalu trauma dan kerusakan postmortem mengenai sidik jari, pakaian, dan benda-benda lain yang ada di dekat sisa tubuh korban tersebut. Lalu seperti informasi tambahan di mana dan bagaimana sisa tubuh ditemukan berdasarkan pengakuan para saksi. Yang selanjutnya yaitu ada identitas seseorang dapat dipastikan paling sedikit 2 metode yang digunakan memberikan hasil yang positif atau tidak melakukan. Lalu ada 9 metode yang akan dijelaskan berikut ini selain dari yang 2 metode utama tersebut. Yang pertama ada metode identifikasi visual, dilakukan dengan cara memperlihatkan jenazah pada orang-orang yang merasa kehilangan anggota keluarga atau temannya. Lalu metode yang kedua, metode identifikasi dokumen seperti kartu identitas, SIM, KTP, paspor, dan lain-lain. Yang ketiga, metode identifikasi properti, ya berupa pakaian dan perhiasan yang dikenakan oleh korban atau jenazah, dapat diketahui melalui merek atau nama pembuat, nama inisial pemilik, BPR, ukuran, dan lain-lain. Lalu yang keempat, ada metode identifikasi medik menggunakan parameter berupa tinggi badan, berat badan, warna rambut, lalu tato, terus kelainan khusus, dan lain-lain. Yang kelima, metode identifikasi serologik. Metode ini bertujuan untuk menentukan golongan darah jenazah tersebut. Yang keenam, metode identifikasi gigi, tentang pencatatan darah gigi yang menggunakan pemeriksaan secara manual, sinar X, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu yang ketujuh, metode identifikasi sidik jari. Metode ini membandingkan gambaran sidik jari jenazah dengan sidik jari antemortem orang tersebut. Lalu yang kedelapan, metode identifikasi DNA. Metode ini merupakan salah satu dari 3 metode primer identifikasi forensik. Lalu yang ke-9, yang terakhir, metode eksklusi. Metode ini digunakan pada kasus kecelakaan massal yang melibatkan sejumlah orang yang dapat diketahui identitasnya, seperti penumpang pesawat udara, kapal laut, dan lain-lain. Kemudian ada teknologi biosensor. Biosensor adalah perangkat analitik yang mengubah respon biologis menjadi sinyal listrik. Biosensor ini sering digunakan untuk menutupi perangkat sensor yang digunakan untuk menentukan konsentrasi zat dan parameter lainnya pada proses biologis, bahkan pada proses biologis yang tidak memanfaatkan sistem biologis secara langsung. Kemudian prinsip dari biosensor yaitu materi biologis, yaitu biasanya enzim yang spesifik ini diimobilisasi atau dihentikan dengan metode konvensional secara fisik ataupun melalui membran, ikatan non-kovalen ataupun ikatan kovalen.
Kemudian bahan biologis yang tidak dapat bergerak ini mengalami kontak dengan transducer. Kemudian analit akan mengikat bahan biologis untuk membentuk analit terikat yang selanjutnya akan menghasilkan respon elektronik yang dapat diukur. Kemudian dalam beberapa kasus analit diubah menjadi produk yang mungkin terkait dengan pelepasan panas, gas atau oksigen, kemudian elektron atau ion hidrogen. Transducer dapat mengubah produk terkait perubahan menjadi sinyal listrik yang dapat diperkuat dan diukur. Kemudian cara kerja dari biosensor. Nah, cara kerja dari biosensor ini tidak jauh dari prinsipnya yang tadi ya, yaitu sinyal listrik dari transducer seringkali rendah dan ditumpangkan pada yang relatif tinggi dan berisik, atau misalnya mengandung komponen sinyal frekuensi tinggi yang bersifat acak karena gangguan listrik atau yang dihasilkan dalam komponen elektronik transducer. Kemudian pemrosesan sinyal biasanya melibatkan mengurangkan sinyal dasar atau referensi yang diturunkan dari transducer serupa tanpa membran biokatalis. Kemudian dari sinyal sampel akan memperkuat perbedaan sinyal yang dihasilkan dan menyaring secara elektronik gangguan sinyal yang tidak diinginkan. Nah, sifat dari respon biosensor yang relatif lambat sangat memudahkan masalah filtrasi kebisingan listrik. Kemudian sinyal analog yang dihasilkan pada tahap ini dapat dikeluarkan secara langsung, tetapi biasanya diubah ke sinyal digital dan diteruskan ke tahap mikroprosesor, di mana data diproses, dimanipulasi ke unit yang diinginkan, dan di-output ke perangkat tampilan atau penyimpanan data. Dari cara kerjanya itu dapat dilihat dari gambar ya, yaitu ada sampel, kemudian masuk, kemudian mengalami rekognisi elemen dengan enzim, kemudian interfase, kemudian masuk ke transducer, kemudian akan masuk ke amplifier, kemudian akan dibaca dan menjadi output. Kemudian teknologi transducer biosensor. Teknologi yang digunakan untuk transducer dapat berupa salah satu dari 4 jenis, yaitu biosensor yang dirancang dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu interaksi spesifik yang diinginkan antara analit dan elemen biologis, kemudian tujuan penggunaan biosensor dan biaya produksi perangkat. Kemudian metode biosensing. Aspek penting dari biosensor adalah mencocokkan komponen biologis dan elektronik yang sesuai untuk menghasilkan sinyal yang relevan selama analisis. Nah, isolasi komponen biologis ini sangat penting untuk memastikan bahwa hanya molekul yang diinginkan terikat atau tidak bergerak pada komponen elektronik atau transducer. Lampiran dari komponen biologis yang hingga komponen elektronik sangat vital bagi keberhasilan perangkat biosensor ini. Stabilitas dari komponen biologis yang cukup kritis karena digunakan di luar lingkungan biologis yang normal. Kemudian untuk jenis-jenis biosensornya ini ada beberapa jenis ya. Yang pertama yaitu sensor piezoelektrik. Jenis ini dianggap sebagai biosensor berbasis massa. Biosensor ini didasarkan pada prinsip akustik atau getaran suara. Oleh karena itu disebut juga sebagai biosensor akustik. Nah, biosensor piezoelektrik menghasilkan sinyal listrik ketika gaya mekanik diterapkan. Dalam mode ini, molekul penginderaan melekat pada permukaannya, kemudian transducer massa ke frekuensi di mana interaksi antara analit dan penginderaan molekul mengatur getaran mekanis yang dapat diterjemahkan menjadi sinyal listrik sebanding dengan jumlah analitnya. Kemudian contoh sensor piezoelektrik adalah
sinyal amperometrik yang terukur. Kemudian untuk sensor optik, nah biosensor optik ini memungkinkan deteksi analit berdasarkan penyerapan, fluoresensi atau cahaya penyebaran. Di sini kedua reaksi katalitik dan afinitas dapat diukur. Reaksi yang dihasilkan akan menyebabkan perubahan fluoresensi atau absorbensi yang dihasilkan karena perubahan indeks bias permukaan antara dua media yang berbeda dalam kepadatan. Kemudian untuk aplikasi biosensornya itu sendiri dibagi ke berbagai bidang, yaitu klinis dan diagnostik, bidang industri, pemantauan lingkungan, industri pertanian dan makanan. Nah, untuk yang utamanya yaitu klinis dan diagnostik, yaitu pengujian mandiri konsumen, terutama pemantauan komponen darah, area penting lain dari klinis kedokteran dan perawatan kesehatan yang akan terpengaruh oleh biosensor komersial. Nah, biasanya ini digunakan dalam pengukuran kadar glukosa darah. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami